tiketingnya, pokoknya semuanya harus digitalisasi. Terus kita tanya lah nih, emang digitalisasinya mau kayak gimana Pak? Gitu kan. Terkejut nggak lo mendengar jawabannya? Ya lumayan. Gimana caranya memperbesar kuantifikasi dari percentage ini untuk at least ya kita bisa bersaing lah minimal Vietnam. Wow. Makanya segmen kita kan spesial kehadiran. Satu nama segmen spesial bakal hadir di Kode Marketing. Boleh nggak dikasih tahu spill? Gue excited. Gue excited. Namanya apa ya yang cocok ya? Selamat pagi kawan komar. Halo. Akhirnya comeback setelah tahun 2026 membawa sesuatu yang baru. Hari ini spesial banget karena kenapa? Biasanya kita ngomongin tentang marketing, komunikasi, bisnis, dan cuan. Tapi ada satu puzzle yang belum keisi dari seluruh hal yang gede banget itu. Itu nggak akan jalan kalau nggak ada orang yang ngerjainnya. Kalau nggak ada people behind the scene-nya gitu. Hari ini kita bakal membawa langsung dan terbangkan dari Jakarta Selatan area. Tepuk tangan yang untuk Putri Novelia. Terbangkan ya. Terbang. Pakai jet helipad. pribadi, ya. Iya, kayak helipad tadi di depan ada. Oke. Selamat datang. Hari ini spesial karena kita bakalan ngomongin tentang tadi people. Sebelum kita ngomongin lebih jauh tentang people, coba kasih tahu people di sini. Mbak Putri, kesibukannya apa sih sekarang Mbak Putri? Kesibukannya sekarang menikmati hidup. Wah, everybody lagi menikmati hidup. Ya, lagi menikmati hidup. Dan ya kan kebetulan aku juga sebagai psikolog ya. Itu kan takut. Takut banget. Takut ya? Iya, takut. Enggak, ini bukan senayang. Jadi psikolog yang bergerak di bidang industri dan organisasi. Oke. Gitu. Jadi mungkin teman-teman di luaran sana tuh sering ngelihatnya psikolog itu yang melekat dengan psikolog klinis yang prakteknya tuh di rumah sakit, prakteknya mungkin di sekolah. Nah, ini tuh praktek di perusahaan. Gitu. Jadi kesibukannya itu sih sebagai psikolog gitu. Psikolog, oke. Berarti lekat sekali dong dengan hal-hal yang paling banyak sering banget diobrolin, ngomongin mental health issue, karyawan, burnout, side hustle, you name it gitu. Yeah. Itu adalah salah satu yang Kakak Putri kerjakan berarti selama karir profesionalnya selama ini. Salah satunya itu. Salah satunya gitu. itu. Tapi juga kita bicaranya lebih luas lagi gitu ya. Karena kalau bicara people itu nggak bisa bicara individunya aja, tapi juga bicara lingkungan kerjanya seperti apa, gitu kan? Okay. Kan kalau kita bicara bisnis, kita nggak mungkin nih cuman bicara oke, bisnis harus perform, bisnis harus jalan, harus sustain gitu. Tapi kita lupa kalau bisnis itu nggak akan bisa jalan kalau tidak ada orang-orang di dalamnya yang kompeten, yang berkualitas, yang ngejalanin organisasi ini. Jadi nggak cuma bicara orangnya, tapi bicara sistemnya juga gitu. Berarti ini 360 ya? 360. Kalau biasa kan di podcast-podcast gue sebelumnya ngobrolinnya tentang outputnya, Put. Ya. Ngomonginnya tentang cuannya, performanya, gimana nge-reach out customer, dan lain-lain. Ini kan jauh sebelum itu kejadian. Untuk menuju itu kan berarti butuh sekali yang namanya quality of the people behind the scene gitu kan. Betul. Jadi tanpa Kakak Putri di balik organisasi itu sebenarnya nggak ada tuh fungsi-fungsi lainnya, itu nggak berguna. Iya kan? Jadi kita udah terlalu jauh ngomong, jadi gue tarik lagi ke belakang. Makanya segmen kita kan spesial kehadiran. Satu nama segmen spesial bakal hadir di Kode Marketing. Boleh nggak dikasih tahu spill? Gue excited. Gue excited. Namanya apa ya yang cocok ya? Karena kita bicara psikologi. Wow. Dan kita ada di kantor. Jadi kita sebut aja lah paling gampang psikologi di kantor. Bakal seru banget. Jadi, ini siapa yang bakalan penting untuk nonton segmennya Kak Putri di psikologi di kantor? Nah, psikologi di kantor ini kan sebetulnya aku pengennya ini jadi platform yang aman gitu ya. Jadi orang-orang kalau misalnya mau curhat tentang
kehidupan kerjanya mereka gitu kan. Ini tuh jadi safe space-nya buat mereka gitu. Jadi kalau misalnya di kantor kamu dianggurin, datang ke sini. Aku kasih kerjaan enggak ya? Kerjaan. Jadi itu ya, jadi maksudnya mereka-mereka yang bekerja udah pasti. Oke. Di kantor tuh bisa di mana aja ya, mau di corporate, mau di NGO, mau di konsultan gitu. Yang penting adalah ya mereka bekerja gitu ya di organisasi manapun. Itu satu. Yang kedua, tentu kalau kita mau bicara dari sisi bisnis dan manusia, pasti ada drivernya. Which is itu leader gitu kan ya. Jadi nggak akan jauh-jauh tuh dari sana bicara soal leadership. Gimana sih cara mengarahkan anggota tim gitu kan. Gimana sih ngadepin leader yang over delegation. Gimana sih nanggepin leader yang micromanagement. Nah, iya gitu. Jadi pasti itu akan kita bahas juga di sana karena itu saling terkait gitu kan. Dan yang ketiga tadi kalau kita bicara dari sisi bisnis pasti ada sistemnya. Jadi manajemen organisasinya itu sendiri gitu. Nggak mungkin nih kita orangnya udah jago, udah kompeten, nggak taunya penilaiannya subjektif gitu kan ya. Ternyata masih ada favoritism. Orang dipromosi tuh ternyata ya udah saya suka aja sama kamu makanya aku naikin gitu kan. Like dislike gitu. Betul. Nah itu kan ya kurang baik ya, kurang pantas, kurang fantas gitu. Iya, nggak fair juga iya, betul, ya. Nggak fair gitu. Jadi secara sistemnya juga harus dibenerin. Makanya kita bicaranya tuh holistik gitu loh, nggak cuman dari satu POV aja gitu. Kita ngomongin tentang approachment dari holistic area itu, terutama untuk organisasi di Indonesia. Kalau kita bandingin sama Southeast Asian, secara Putri yang udah ngejalanin puluhan tahun karir di dunia ini gitu, apa yang paling lack off di organisasi di Indonesia? Kita itu mungkin budayanya masih hierarkis banget ya. Lala. Itu ada kedekatan nggak sih sama patriarki things? Kemungkinan ada gitu. Ada sedikit irisan. Sedikit lah. Dan maksudnya kita kan juga di Indonesia itu budayanya itu sangat iweh pakai weh, ngerti nggak sih? Apa sih? Gue nggak ngerti. Sungkan gitu. Unggah-ungguh ya, unggah-ungguh gitu. I see. Iya gitu. Izin. Izin, punten gitu-gitu kan. Iya. Jadi kan kita tuh sangat menghargai otoritas gitu loh. Jadi kadang-kadang kita lupa, saking kita pengen menghargai otoritas, jadi akhirnya kita kayak ya udah asal bapak senang aja gitu-gitu ya. Jadi kultur-kultur kayak gitu tuh masih kental gitu loh. Sehingga kadang-kadang juga dalam kita berdiskusi, kita mungkin meeting, itu tuh masih kayak nggak to the point gitu loh. I see. Karena kan kita mau menghargai kan. Mukadimah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kan. Jadi itu sih maksudnya kita harus kalau mau organisasi itu berjalan efektif, ya kita harus kurangin tuh hal-hal yang nggak tanda kutip nggak penting-penting banget gitu ya. Nggak ada esensinya nih untuk organisasi gitu kan. Ya. Kalau kita bicara Southeast Asia atau global lah secara keseluruhan, mereka tuh kan to the point ya. Hari ini kita agenda meetingnya 5 menit. Apa aja yang mau dibahas? Selesai nggak selesai? 5 menit selesai. 5 menit selesai gitu. Itu kan lebih, maksudnya enak satu. Kedua, kita bisa ngerjain hal yang lain juga gitu. Sementara kalau kita di Indonesia 5 menit, masih ada nih yang mau dibahas nih gitu kan. Belum lagi snacknya belum keluar. Snacknya keluar gitu kan ya. Banyak yang dibahas. Akhirnya gitu sih. Jadi memang Indonesia tuh masih kuat dengan budaya itu. Budaya gitu. itu ya. Tapi apakah semua organisasi kayak gitu di Indonesia? Enggak. Ada juga perusahaan yang kita harus optimis ya Put. Harus ada tetap yang bisa dirubah. Betul. Karena kalau nggak berubah kayaknya datar-datar aja nggak sih? Nggak seru nggak sih? Iya, tapi gue ngerasa gitu tau Put sekarang. Gitu. Iya, apa gitu curhat. Sama psikolognya gitu ya. Gitu. Iya kan? Iya. Soalnya kan ini keterkaitannya rekat banget sama yang namanya high context budayanya di Indonesia kan. Suka banget sesuatu tuh make up
things-nya gitu, bukan substansi Betul, utamanya. betul. Jadi mereka lebih fokus sama kalau misalnya mau minta sesuatu tuh mukodimah dengan gaya bicara dan gesture yang diterima dulu dibandingin sama inti pesannya. Betul. Karena susah, memang kan? ya memang begitu ya, kita tuh terlalu fokus dengan cara menyampaikan pesannya, bukan pesannya, bukan inti dari pesannya itu gitu. Ini nih yang penting nanti kakak dari psikolog di kantor. Tapi setelah itu dihadapin sama fenomena, memang ternyata sistemnya yang membuat orang melakukan itu gitu, ngikutin gitu. Betul. Gimana cara ngangkat budaya toksik itu? Sorry gue ngomongnya toksik, kan menurut gue toksik. Iya, kalau bicara budaya toksik, kalau budaya itu kan sesuatu yang udah dilakukan sehari-harinya begitu ya. Iya betul, iya biasa kan? nih. Udah gitu. biasanya begitu gitu. Jadi memang kalau aku bilang budaya itu dua arah. Jadi yang bukan dua arah, sorry. Harus dari atasnya dulu, top manajemennya dulu gitu. Karena mereka yang akan jadi role model. Nah, repot kalau top manajemennya udah toksik juga. Gue tulis. Itu repot toxic. gitu kan ya. Kepalanya gitu. Jadi kita, kalau aku dulu handle sebagai internal HR gitu ya, itu repot banget buat ngebenerin budaya gitu, karena nggak bisa hanya dari HR aja gitu. Jadi harus memang dari atas, dari top manajemen nih, harus dari foundernya gitu. Makanya kalau family company itu mereka culture-nya kenceng banget tuh, karena mereka yang tahu nih value yang mau mereka tanamkan ke perusahaannya apa. Tapi beda kalau kita bicara BUMN. Yang tiap 2 tahun atau 5 tahun tuh ganti pemimpin gitu kan. Beda kepala, beda isi, beda lagi tuh. Beda kepentingan, beda lagi pula. Tuh, gitu kan. Iya, jadi iya kan? emang top manajemen tuh jadi penting banget gitu. Jadi kalau kita mau bicara budaya, mau dibenerin nih budayanya, maka target dari perubahannya itu adalah si top manajemennya, bukan orang-orangnya. Gitu. Jangan ngomongin orang-orang middle to low levelsnya ya. Bukan di top sana. Levelnya. Harus top levelnya. Karena kalau top levelnya udah engage nih, ke bawah akan lebih enak gitu. Top level manajemen mostly di perusahaan Indonesia itu kan rata-rata tuh generasi level milenial ke atas ya, baby boomer nih. Based on your experience, ada fakta dan mitos nggak yang lo ingin bantah di sini? Tell the truth, Putri Novelia. Mitos ya. Mitosnya, mereka tidak suka mengubah kebiasaan mereka, itu kan itu ada statement. Nah, itu fakta atau mitos? Itu betul gitu. Karena gini. itu fakta. Itu fakta. Oh, itu fakta. Karena perubahan itu tidak enak, Winda. Tapi bukannya perubahan itu adalah keniscayaan? Betul. Tapi dalam jadi kan kita itu berubah itu kan sesuatu yang tadinya kita udah terbiasa melakukan, kemudian kita tweak nih jadi sesuatu yang tidak biasa, itu kan pasti nggak enak. Oh iya. Ibarat kata lu tiap hari sarapan dengan Indomie nih misalnya, tiap enak hari lagi tuh, iya kan? Sorry gue bawa merek. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Setiap hari gue sarapan dengan Indomie misalnya, terus tiba-tiba lu diganti sama roti. Oh karena gue Western, I'm okay. Oke ya, kalau gue mungkin nggak bisa. Oh nggak bisa, kamu Indonesia banget. Nggak, maksudnya karena tadi ya, karena serius Indomie. Banget, guys. Karena Indomie. Seriously. Karena Indomie itu kan penguat rasanya kencang banget. Terus tiba-tiba lu dikasih roti yang mungkin rasanya biasa aja. Plain. Itu pasti jadi kayak, kok nggak enak gitu. Jet lag ya? Jet lag. Ya sama, perubahan tuh gitu juga. Jadi perubahan itu adalah sesuatu yang konstan. Udah pasti ada. Tapi perubahan itu juga sesuatu yang nggak enak gitu. Makanya orang kalau mau berubah harus dapat nih why-nya kenapa gitu. Why? Harus start with why. Cukup nggak why? Karena butuh gaji. Gue why-nya cukup. Karena kalau nggak berubah gue nggak digaji misalnya gitu. Cukup nggak tuh? Lu kerja cuman buat dapat gaji doang gitu. Gue sekarang iyalah, gila lu. Apakah Anda bahagia? I'm happy. Fake. Yeah.
Ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Maksudnya, Yang penting ada why-nya. Yang penting ada why-nya gitu. Dan maksudnya why itu kan sesuatu yang pada akhirnya membuat kita tuh balik lagi gitu ya. Oke. Karena kalau dalam perjalanan karir atau misalnya dalam kita merintis organisasi atau menjalankan perusahaan, pasti akan banyak apa istilahnya, tantangan gitu. Semakin tinggi pohon semakin kenceng angin gitu ya. kan. Nah, ketika angin kencang itu datang dan kita terpental, kita ingat lagi why ini. Jadi kita balik lagi gitu loh. Jadi itu yang bikin kita tuh jadi glue-nya lah, jadi buat kita bertahan gitu kan. Makanya kalau balik lagi ke konteks organisasi yang berubah, top management ya, itu harus tahu kenapa sih kita harus berubah. Bukan cuma ngikutin tren doang. Misalnya semua orang sekarang lagi ngetren AI gitu. Baru gue bahas. Kita berubah nih, ikutin AI gitu kan. Mesti dilihat, jangan-jangan organisasi kita belum siap ke sana gitu. People kita nggak siap untuk handle AI gitu. Atau jangan-jangan bisnis kita tuh nggak butuh AI gitu kan. Itu. Jadi balik lagi, why-nya kenapa sih kita harus berubah, itu harus Because why not? Kalau ada nggak yang gitu? Why not? Ya akhirnya lo cuman kayak zombie aja sih ngejalanin. Ikut jalanin. Iya, ikut aja gitu. Kalau cuman sekedar ngikutin tren, ngikutin yang lagi rame gitu. Jadinya ya kita kan kayak zombie aja sih. Karena nggak punya jati diri ya, Betul. ngikutin seluruh apa sesuai tren, dicoba diaplikasikan. Betul. Gitu. Sebenarnya kalau mau nyoba sih nggak apa-apa ya. Tapi ya balik lagi, kita harus lihat inikah yang benar-benar kita butuhkan gitu kan. Kemampuan atas mengetahui capacity organisasi dan people itu kan butuh kebijaksanaan level dewa ya, untuk tahu kayak lo nggak bisa aplikasiin AI di seluruh lini level manajemen, bahkan lo aja nggak ngerti AI. Sebelum lu mau implementasiin AI nih ke seluruh manajemen, top level manajemen itu harus ngapain dulu sih? Ngerti AI dulu atau mereka expert AI dulu, atau minimum tahu arah AI kemana? What do you think? Kalau aku lihat AI ini kan sebagai tools ya. Jadi sebenarnya apapun toolsnya terserah aja mau pakainya kayak gimana. Yang penting adalah manajemen tuh harus tahu sebenarnya organisasi ini mau dibawa kemana. Gitu. Ya ibarat kata nih, ya kan, kita mau pergi ke Bandung misalnya gitu. Kan kita harus tahu dulu, kita mau kemana? Kita mau ke Bandung. Ke Bandung itu bisa naik apa nih? Bisa naik kereta, bisa naik mobil, bisa jalan kaki mungkin. Mungkin possible. Atau lari gitu ya. Possible. Atau naik shuttle ya, terserah atau gitu. Atau nebeng teman gitu. Ini kan ibaratnya caranya. Nah, kalau misalnya kita udah, gue pengen pergi kemana? Nggak tahu, pergi aja pokoknya naik kereta. Bingung nggak lu? Bingung gue. Nah itu, jadi sama sebenarnya organisasi gitu juga. Jadi bukan cuman, jangan langsung lompat ke AI-nya, tapi sebenarnya ini organisasi mau dibawa kemana sih? Gitu. Apa sih yang mau dikejar gitu kan? 5 tahun, nggak salah dari 5 tahun ke kejauhan gitu ya. Apalagi dengan kondisi sekarang gitu Oh my God. Janganlah 5 tahun, setahun lah gitu ya. Tahun depan kita mau ngapain sih gitu? Tahun depan kita mau ada otomisasi misalnya kayak gitu. Ya udah, otomisasi kita butuh apa nih? Misalnya kita butuh komputer misalnya gitu. Kita butuh digitalisasi, kita butuh orang yang ngerti tentang otomisasi. Jangan-jangan nggak AI jawabannya. Jangan-jangan cuma sekedar itu loh, memindahkan paperless ke sheet Google. Itu. Jadi admin aja lo pilih. Betul. Gak usah ekspor AI. Betul. Nah, ya kan? Itu banyak banget kejadian, guys. Itu bukan mitos lagi, itu fakta. Iya. Betul. Terdiam sih Putri. Betul. Iya kan? Betul. Definisi aja kadang-kadang top level management tuh masih nyaru. Betul. Ternyata di organisasi ada FOMO ya? Oh banyak. Banyak. Jadi kalau aku pernah handle tuh klien transportasi ya, industri transportasi, mereka pokoknya lagi rame digitalisasi gitu kan. Iya banget kan. Semuanya digitalisasi, dari lini CRM-nya, people-nya, tiketingnya, pokoknya semuanya harus digitalisasi. Terus kita tanya lah nih,
emang digitalisasi mau kayak gimana Pak? Gitu kan. Terkejut nggak lo mendengar jawabannya? Ya lumayan. Karena jawabannya cuman kayak, iya udah pokoknya semuanya harus jangan manual Mbak. Iya manual tuh ya gimana? Gitu kan. Ya Jadi Allah, sebenarnya mereka sabar ya sendiri Allah. tuh juga Nggak nggak tahu. firm gitu loh. Betul. Definisi digitalisasi tuh kayak gimana. Hah. Apalagi mau kita pindahin ke AI gitu loh. Astagfirullahaladzim. Karena itu segmen ini ada, karena sayangnya kita sama organisasi di Indonesia dan industri di Indonesia, kalau orangnya nggak bener, nggak akan bener negara ini jalannya gitu. Jadi kita akan memulai dari sesuatu yang bisa kita coba kontribusikan. Betul. At least knowledge dari Kak Putri yang akan kita bawa di psikologi di kantor. Jadi semua keresahan teman-teman yang saat ini ada di level manajemen, mungkin middle management atau menghandle top level management gitu ya. Ini akan menjadi segmen yang menarik sekali karena Kak Putri nggak akan ngomongin tentang theoretical, tapi experience dia selama dia hidup dan berkarir. Bener dong Put ya? Iya. Di sini gitu. Ya jangan selama hidup lah. Bener kan? Dari lahir gue udah ketemu sama top manajemen. Iya ya, dari lahir gue udah tahu gue akan menjadi itu gitu. Dari lahir lu udah visioner. Terlahir visioner. Iya kan, terlahir visioner dan akan berkontribusi untuk Republik tercinta Indonesia. Mantap. Keren. Gimana lo lihat kondisi organisasi geraknya ke beberapa tahun ke depan sih? Apa yang Indonesia itu harus keep update yang ketinggalannya jauh banget, at least dari Southeast Asia? Kalau sekarang tuh yang lagi ngetrend ada namanya skill based organization. Jadi organisasi itu ngejalanin sesuatu itu berdasarkan skill. Kalau dulu mungkin kita kayak gampangnya gini. Dulu kita mau ngerekrut karyawan baru. Kualifikasinya S1 jurusan komunikasi misalnya gitu. Kemudian atau S1 jurusan komputer gitu ya. Sekarang tuh udah nggak relevan. Apa yang harus dirubah? Sekarang tuh justru orang ngelihat skill apa yang lo punya gitu. Mau background pendidikannya apapun, misal S1 komunikasi, tapi lo bisa coding, boleh aja kan? Boleh dong, why not? Boleh aja. Boleh. Nah itu, jadi maksudnya sekarang kayak kita mau bikin program, apakah harus orang IT yang ngerjain? Enggak. Orang dengan background non IT pun tetap bisa. Karena apa? Karena AI udah ada sekarang. Gitu. Jadi sekarang tuh basisnya udah skill based gitu. Yang dilihat kamu tuh bisa apa, bukan kamu tuh background pendidikannya apa. Udah nggak relevan gitu loh. Jadi yang dicari kalau kita mau ngerekrut orang, saya mau nyari orang yang punya kemampuan digital marketing, orang yang punya kemampuan data analitik. Itu yang dicari gitu, bukan lagi background pendidikannya apa. Dan itu pada akhirnya terimplementasi juga di dalam organisasi gitu loh. Bukan lagi dilihat, oh iya Putri itu sebagai psikolog dia hanya bisa di HR. Iya. No. Ternyata dia bisa menjadi PR. Ternyata Putri ada skill untuk bisa nge-influence orang lain. Bisa masuk ke sales, padahal enggak juga. Gitu, jadi maksudnya yang dilihat adalah skill. Jadi rotasi karyawan, promosi karyawan itu nggak lagi dilihat dari sekedar background pendidikan atau pengalaman kerjanya apa ya, tapi skill dia tuh apa gitu. Gitu. Menarik kan? Menarik. Jadi gue nggak sabar ngeliatin segmen beliau ini. Jadi stay tune ya teman-teman. Jadi ada gue ngebaca satu jurnal gitu. Yang paling penting dari satu negara untuk maju, udah pasti kan ngomongin tentang rakyatnya, gitu kan. Indonesia itu kan 93%-nya adalah kaum non intelektual, 7%-nya adalah kaum intelek gitu. Di organisasi pasti yang masuk yang 7%-nya dong. Belum tentu. Tuhan, dia yang ngomong ya bukan saya loh. Bahkan yang dikategorisasikan intelektual juga belum tentu in reality intelek enough untuk menghandle organisasi. True. Gimana caranya memperbesar kuantifikasi dari percentage ini untuk at least ya kita bisa bersaing lah minimal Vietnam. Wow. Pusing kan? Itu kayaknya sistemik, Win.
kayak nggak bisa kalau itu hanya sekedar langsung dari pekerjanya gitu loh. Karena gini loh, dengan kondisi sekarang, balik lagi ya skill ya. Skill yang paling penting itu adalah berpikir kritis. Critical thinking. Betul. Jadi berpikir kritis itu tidak bisa cuman muncul di tempat kerja. Itu justru dari pendidikan gitu kan. Nah, di tempat kerja kita asah lagi gitu loh. Makanya kalau kita mau maju, ya kita harus berpikir kritis. Even itu kita pakai AI nih sekarang, ya jangan langsung dipakai lah gitu ya. Lu lihatlah dulu, bener nggak nih yang diomongin? Datanya bener nggak nih? Bisa nggak? Sesuai nggak nih dengan gayanya gue misalnya kayak gitu. Berpikir kritis kan itu. Iya. Kemampuan ini harus banyak support dari parti-parti lainnya yang nggak cuman bisa di sini doang. Betul. Mulai dari institusi pendidikan, sistemik. Berarti ya Allah banyak ya. Banyak. Jadi karena banyak PR, makanya Putri akan kita ikat di sini untuk bisa at least yang kusut ini ada sedikit lah yang nggak terlalu kusut. Ya. Gitu kan. Minimal kita bisa melakukan mulai dari apa yang bisa kita lakukan ya, masuk ke dalam kita kontrol gitu ya. That's the main konten yang akan di-deliver di segmen spesial kita di Psikologi di Kantor. Penasaran kan? Penasaran? Kalau nggak penasaran, unsubscribe. Kok tetap di-subscribe. Bagi-bagiin ke teman-teman lo. Iya, betul. Jadi ini pas banget buat teman-teman yang masih di level kaum mendang-mending, masih menggalau mencari karir, memulai karir, bingung dalam posisi life quarter crisis, you name it. Ini bakal menarik banget. Jadi kita simpan dulu pertanyaan tadi yang bagaimana cara kontribusi terkait ya untuk bisa memajukan Indonesia. Itu jawabannya ada di Kak Putri nanti selanjutnya. Ya, gitu. Nanti kita bahas sama-sama. Iya, kita bahas sama-sama. Kalau misalnya ada pertanyaan menurut generasi emas 2034. 45 ya? Kok maju sih? Iya, gue yang majuin. Jadi maju. Kalau ada pertanyaan, tanyain aja. Nanti dijawab satu-satu sama Kak Putri. Iya, oke. Siap. Gitu ya? Siap ya? Setelah ini bakalan spesial hadir Kak Putri di Psikologi di Kantor. Jadi jangan lupa teman-teman untuk catat keresahan-keresahannya. Curhat kepada psikolog kan dibanding lo ke teman-teman yang ada bayar, di sini lo curhat sama dia. Sebelum dia dapat rap card gede banget. Gitu ya? Iya. Curhat di Psikologi di Kantor dan akan tayang setiap minggu. 1 episode untuk teman-teman dan kawan-kawan Komar gitu. Ada yang mau disampaikan Kak? Closing nggak? Kata Kak Chandra closing gitu ya. Closing nggak? Take your time. Ya, apa ya? Ya, sekarang banyak banget yang huru-hara tuh nggak cuma diri kita ya. Gue seneng di closingnya. Kan? Yang huru-hara tuh global Indonesia gitu ya. Jadi kita mungkin yang hanya sebagian kecil dari huru-hara ini kayaknya kalau kita hanyut dengan huru-hara itu kayak kita jadi nggak ada apa-apanya juga gitu. Jadi mungkin kita harus mulai dari diri sendiri gitu ya. Sebagai pekerja, sebagai orang yang mau mungkin mulai bisnis baru gitu ya. Atau sebagai leader, ya baiknya kita fokus sama apa yang bisa kita bisa lakukan saat ini sih. Daripada kita nyalahin pihak luar gitu ya. Kebayang lagi. Iya kan? Iya benar. Nah, kontennya ada di Psikologi di Kantor. Nah, untuk naik level ke tahapan hidup selanjutnya. Betul. Gitu ya? Betul. Stay tune kawan Komar, thank you so much. Dan jangan lupa pastiin udah follow media sosial dan juga YouTube kita. Gitu ya. Sampai ketemu di Psikologi di Kantor. See you, bye-bye. Bye.